نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang mendengarkan pengajian ini, yang di rumah, yang di jalan, yang di warung, yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Wabil khusus yang sedang di jalan menuju ke Masjid Nurul Akhyar, mudah-mudahan langkahnya diridhai oleh Allah dan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Wabil khusus jamaah yang sudah hadir di Masjid Nurul Akhyar, mudah-mudahan dibukakan segala kebaikan dari Allah, dari sehat walafiat, rezeki yang mudah dan barakah, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya ya Allah mudah-mudahan kelak mendapatkan kenikmatan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan sambung kembali, yaitu adalah tentang sunnah-sunnah yang kita kerjakan atau yang dianjurkan dikerjakan ketika kita dalam sholat. Setelah kita mempelajari yaitu tentang rahasia amin di dalam sholat, setelahnya imam membaca waladdallin amin. Nah, itu indahnya luar biasa. Kalimat bersama dengan imam dan jamaah dan bersama aminnya para malaikat. Jadi maksudnya apa? Tidak mendahului imam ketika amin. Dijamin oleh Allah melalui lisannya Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama. Allah, untung jadi umat Nabi Muhammad, diampuni semua dosa-dosanya. Coba bayangkan, cuma membaca amin, puluhan tahun maksiat diampuni oleh Allah, tapi dengan syarat taat, ikuti ya, jangan mendahului imam. Itu maksudnya tertib. Nah, ini diajarkan dalam Islam, pahalanya luar biasa. Nah, terus di situ iman bahwa malaikat itu mengucapkan amin, taat dengan Allah. Diajarkan lagi untuk apa? Kita menyesuaikan malaikat. Artinya apa? Jangan ngatur-ngatur malaikat. Malaikat yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan apa yang diperintah. Kalau kita kadang-kadang ngerjakan kebanyakan, nah, Allah jangan menyuruh kita lihat yang baik, kita banyak melihat yang baik apa yang jelek? Yang jelek. Kita disuruh jujur, kita sering banyak macam-macam. Malaikat enggak pernah bohong. Malaikat enggak pernah melihat sesuatu yang dilarang oleh
Allah. Malaikat selalu bertasbih karena diperintah dan diciptakan untuk bertasbih dan seterusnya. Nah, ini kita suruh ngikuti alias orang-orang yang soleh. Karena malaikat soleh apa tidak? Oleh ikutin, samain dengan mereka. Enggak, ini dikasih contoh adalah malaikat. Apalagi kepada Rasulullah, Sayyidus Salihin, pimpinannya orang yang soleh. Nah, kita terus disuruh oleh Allah, suruh taat, suruh berbuat baik, suruh ikut tertib dan seterusnya, ngikuti aturan. Kemudian membaca surat, ini sunnah lain lagi, membaca surat daripada yaitu surat-surat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama dan rakaat kedua. Yang ketiga dan keempat tidak dianjurkan. Sunnah. Itu sunnah-sunnah di dalam etika sholat. Hari ini kita masuk kepada yang ke-9, at-takbiru indal intiqalat. Kita dalam sholat banyak sekali takbir. Allahu Akbar pertama kali, namanya takbir apa? Takbiratul ihram. Itu sunnah tidak? Itu hukumnya wajib. Tapi yang lain-lainnya sunnah. Ketika kita ruku, ketika kita sujud, ketika bangun dari sujud, ini semuanya sunnah, sangat dianjurkan. Jangan diem. Entah imam, entah makmum, entah sendirian. Itu adalah sunnah. Kecuali satu, ketika ruku kita tidak mengucapkan Allahu Akbar, tapi mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Ini ketika ruku mau ke i'tidal. Itu Sami Allahu. Coba kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. At-takbiru 'inda al-intiqalat. Arafna anna takbiratul ihrami bis salati ruknun la tasihhu salatu biduniha. Kalau takbiratul ihram itu rukun, wajib. Kalau tidak mengucapkan takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Rukun, wajib, harus dikerjakan. Entah imam, entah makmum, entah sendirian. Kita masalah musolli waktu dhuhri arba rakaat sebelum qiblati, adaan atau imaman atau makmuman, terus langsung tak pakai Allahu Akbar, terus Bismillahirrahmanirrahim. Sah apa enggak? Sah apa enggak? Enggak sah. Enggak, karena itu adalah harus Allahu Akbar, memisah antara yang halal dengan yang haram. Yang tadinya kita nasihati orang, halal apa tidak? Baik apa tidak? Sunnah apa tidak? Nah, bahkan bisa wajib. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, bolehkah kita nasihatin orang? Gak boleh ngobrol, gak boleh ngomong. Itu jangan begitu. Kalau sholat yang bagus, itu kalau sudah takbiratul ihram. Nah, ini takbir untuk ihram. Ihram itu adalah sesuatu yang tadinya halal menjadi haram. Begitu juga kita ketika lagi haji dan umrah, pakai pakaian ihram, kemudian niat. Setelah niat, nah di sini wangi-wangian. Gak boleh. Betul atau betul? Terus kemudian nyabut rambut atau gunting rambut, gak boleh. Bahkan kalau lagi haji dan umrah itu tegas, langsung kena dam atau ya gunting kuku, padahal sunnah, gak boleh. Bisa kena dam, bisa kena ya. Itu kalau lagi haji. Sholat kena dam enggak. Tetapi sholatnya tidak sah. Paham apa tidak? Sholatnya tidak sah. Perbedaannya itu.
Tapi dua-duanya haram. Makanya namanya di situ adalah apa? Ihram. Niyatul ihram. Pakaian ihram. Nah, mandi untuk sunnah ihram. Itu kalau dalam haji dan umrah. Kalau dalam sholat itu batasnya Allahu Akbar. Udah. Makanya hukumnya apa? Wajib, rukun. Tapi kalau yang lainnya itu sunnah. Jangan menyepelekan sunnah. Jangan menyepelekan sunnah. Tadi sunnah amin aja, bukan lagi aminnya. Bersamaan dengan malaikat aja langsung pahalanya luar biasa apa tidak? Luar biasa. Yang kita mau bayar triliunan pun tidak bisa untuk mengampuni dosa. Enggak. Kita Islam itu tidak ada yang namanya yang bayar tuh penebus dosa. Tak ada. Tapi cukup kalimat amin. Coba, subhanallah, luar biasa apa tidak? Itu perbedaan antara Islam dengan agama yang selain Islam. Ini kemudahan diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Untuk umatnya Nabi Muhammad. Allah, nikmat kita diampuni dosa oleh Allah. Enggak, orang kadang-kadang enggak kepingin diampuni dosanya, mau bayar, mau berapapun karena merasa takut dia meninggal masih banyak dosa. Padahal sudah dikasih oleh Allah. Mudah apa tidak kira-kira? Mudah banget. Nah, enggak, kita mengucapkan amin bersama dengan aminnya siapa? Kapan? Kita mau tahu, malaikat enggak tahu, diajarkan oleh Rasulullah. Yaitu ketika imam sudah selesai membaca walad dhalin dengan sempurna. Nah, subhanallah. Makanya ilmu itu mahal apa tidak? Coba amin aja. Orang mau bayar 10 miliar. Dia punya duit, banyak dosa, resah, udah mau meninggal. Nah, enggak. Kadang-kadang ada enggak yang resah? Ingat dulu dosanya banyak, ingat ini, ya Allah, ya Allah. Sedang sakit-sakitan sudah datang, umur sudah lumayan, kira-kira sudah bau apa? Kalau orang mau hujan lama nggak hujan, biasanya udah bau-bau nggak kira-kira? Bau tanah bukan? Ada nggak? Kalau mau hujan udah lama nggak hujan, anginnya ada bau-bau tanah nggak? Mirip. Makanya disamakan orang, udah bau. Nah, kalau itu mau datang rahmat, kalau ini mudah-mudahan rahmat ya Allah. Kita nggak tahu, kalau itu jelas rahmat insya Allah. Ya enggak? Ini sudah bau, mana? Ya Allah, duit banyak, ratusan miliar, 10 miliar bagi dia, masya Allah. Ini 10 miliar, 100 miliar, subhanallah. Untuk apa? Tolong. Untuk supaya diampuni dosa. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Tapi mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya malaikat dijamin oleh Allah yang menerangkan Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah. Karena ini pernah terjadi sama saya dulu sekali. Ada orang kaya luar biasa. Dia punya waktu itu saya pernah dibawa ke sana di puncak, itu hektaran tanah. Sampai musolanya itu dibuat sama dia, dia beli pesawat yang sudah nggak dipakai, dijadikan masjid di sana di tempat kawasan dia. Masjidnya namanya Masjid At-Tayyarah, masjid pesawat. Jadi masukkan ke situ bahwa ini itu mahal, terus besar luar biasa. Tapi dia dalam keadaan resah. Akhirnya bilang begitu. Katanya, bisa enggak? Maksudnya minta diampuni dosanya ke saya. Terus kata saya sendiri banyak dosa. Enggak ada. Enggak bisa mau bayar berapapun, enggak bisa. Yang bisa adalah siapa yang bisa mengampuni?
Allah Jalla Jalla dengan bermacam-macam. Kita taubat, menunggu sholat dulu, nggak usah nunggu sholat. Taubatan nasuha, sekarang kamu minta maaf sama Allah dengan betul-betul, dengan taubatan yang disebut dengan taubatan nasuha, menyedihi masa lalunya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, dan berbuatlah yang terbaik. Yakinlah Allah insya Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Bisa apa tidak? Di antaranya adalah kalimat amin ini. Banyak jalan untuk mengampuni dosa. Enggak usah bayar wala miliar, wala 10 miliar, wala 100 miliar, wala 1 triliun dan seterusnya. Enggak perlu. Allah tidak butuh. Bahkan kalau ada ulama yang mensyaratkan itu, ulamanya lebih dulu masuk neraka. Dalam Islam tidak ada yang namanya bayar. Nah, ini kejadian kadang-kadang bagi orang yang resah karena dulunya banyak maksiat, tapi Nabi Muhammad minta berkat kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tiap malam ummati diberi oleh Allah yang tidak diberikan kepada para nabi-nabi yang lainnya. Hanya diberikan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya kita tidak bisa lupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa lupa dengan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah ngajarin kita jangan lupa dengan Rasulullah. Luar biasa kepada kalian, lebih daripada ibu dan ayah kalian. Maka Allah mengingatkan supaya tidak lupa. Aku ajarkan, aku ucapkan, bahkan malaikat mengikutinya. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina, disebut ya ayyuhal, panggil, padahal innallaha wa malaikatahu wal mu'minun betulnya cukup. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, ingat perjuangannya baginda Nabi Muhammad. Tiap malam menangis untuk kalian. Kalian enggak mau salawat, enggak ingat dengan Rasulullah. Ini subhanallah. Kalian lupa dengan kemuliaan dan kehebatan dan perjuangannya Rasulullah. Maka Allah dengan rahmatnya, kasih sayang menunjukkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya enggak, kalian tidak punya akhlak, kalian tidak punya budi pekerti, kalian tidak punya pengertian, kalian tidak punya perasaan. Nah, salawat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah yang berjuang untuk Anda, yang berjuang siang malam untuk Anda. Bahkan disiapkan surga. Rasulullah disuruh masuk pertama kali, Rasulullah nunggu dulu. Aina ummati, ummati, ummati. Ada apa tidak? Karena ada yang viral, seorang pendeta, betul apa betul? Yang mengatakan katanya, saya keluar dari Islam. Oh, pendeta masuk agama ini karena saya lihat di Matius sekian 62, walhasil kayak gituan. Kenapa? Karena beliau itu adalah sudah masuk surga dan menunggu kita. Mana ada orang yang berani, kurang ajar. Maksudnya siapa? Yesus. Orangnya pendetanya ini pakai kopiah putih lagi. Ada yang punya enggak nih? Ada yang lihat enggak atau di viral? Ada? Kayaknya pada enggak punya handphone. Hah? Ada apa tidak? Tuh, mengatakan katanya, saya keluar salah satunya karena gara-gara ini. Berani masuk surga. Untuk apa? Menyiapkan untuk umatnya. Siap di sana katanya. Maksudnya saya berani mati dulu. Padahal dia Tuhan, tapi mati demi masuk surga untuk nyiapin tempat umatnya. Maka saya kepingin ke sana. Tidak lihat baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah disiapkan oleh Allah masuk surga. Tapi Rasulullah
Tunggu, enggak mau nunggu di dalam, enggak, nunggu di luar dulu. Nunggu apa? Siapa yang ditunggu? Ummati, ummati. Ada apa tidak itu? Itulah baginda Nabi Muhammad. Coba kalau orang sudah nunggunya di dalam dengan orang nunggu di luar, kira-kira lebih terhormat yang mana? Ini kalau benar. Kalau riwayatnya benar. Masa mati dulu nunggu di sana katanya saya. Ya Allah. Tapi Nabi Muhammad meninggalnya nanti seperti apa yang dikatakan oleh Allah, dan bukan Tuhan, tetapi seorang nabi, seorang manusia biasa. Cuma bedanya diberi wahyu, akhlaknya ya, takwanya luar biasa. Itu baginda Nabi Muhammad. Ya enggak, di situ subhanallah, kemudian sudah disiapkan oleh Allah masuk surga. Rasulullah SAW nunggu dulu, ummati, ummati. Apa tidak ingat itu? Terus mengatakan katanya, dia nunggu, mana ada nabi, mana ada yang ini, nunggu di surga nyiapin untuk kita. Tapi katanya Tuhan cuma mati demi untuk menyiapkan surga, masuk surga katanya untuk menunggu umat Nabi Muhammad, enggak nunggu di sana. Sekarang kalau ada tamu nih, ini logika biasa aja. Kalau memang ini riwayat dia benar, menurut kita sih enggak benar, karena Nabi Isa tidak mati. Anggap aja menurut keyakinan dia benar, kita juga benar, sama-sama benar. Logika main. Logika pakai. Orang menunggu orang, kalau orang yang ditunggu itu lebih bagus nunggu di dalam apa di luar? Yang benar. Ada presiden, enggak, nunggu di istana apa nunggu di airport? Lebih istimewa tamunya. Tahu mana? Di airport. Kalau ada presiden datang, presiden yang mulia, kira-kira presiden nunggu di istana apa di airport? Tapi kalau yang biasa-biasa nunggu di mana? Sana, yang di sana menteri luar negeri kek, menteri siapa kek, betul. Kadang-kadang di bawah menteri. Nunggu di sana, nunggu di mana presidennya? Di sana kalau presiden yang lebih terhormat. Betul. Di istana juga ada dua, ada di istana di dalam, ada di istana di luar. Lihat siapa dulu yang datang. Kalau yang datang adalah lumayan, mungkin di luar istana. Dibuatin acara atau tidak dibuatin acara tergantung juga. Tapi kalau enggak, biasa aja. Nunggu di ruangan dalam. Itu berarti kelasnya kelas nomor 3. Nabi Muhammad nunggu di mana? Di luar yang paling sulit lagi. Bukan di luar surga, di luar di padang mahsyar. Semuanya tidak ada yang bisa kecuali baginda Nabi Muhammad, yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalimat maqaman mahmuda, sampai diberikan pahala luar biasa barang siapa yang membaca ini ketika sehabis adzan, maka dia akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ada apa tidak dalam hadis? Ketika adzan, selesai adzan, apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati, terus salatil ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka Allahu Akbar. Tuh dilestarikan oleh Allah setiap adzan, karena kalau adzan itu adalah panggilan Allah betul, tetapi yang berjuang siapa? Maka ingat kata Allah Jalla Jalaluhu kepada Rasulullah SAW. Dan dijamin pahalanya apa? Dapat syafaat nanti. Syafaat kapan? Ketika Rasulullah menunggu di padang mahsyar.
Ketika mengatakan ummati, ummati, tolong sampaikan kepada pendeta itu ini. Jadi secara logika kira-kira kalaupun kita mengatakan oke lah, kamu menurut keyakinan kamu itu adalah benar, tapi secara logika lebih mulia mana? Karena dia menantang. Apakah ada nabi? Dia menantang. Apakah ada nabi atau orang yang menanti di dalam sorga seperti yang dia katakan itu? Kalau ada, tunjukkan, saya akan ikut. Waduh, luar biasa. Ini menantinya bohong, bukan di sorga. Menantinya di mana? Allah, kita kalau dinanti mau jadi tamu orang, kemudian ditunggu di rumahnya, senang apa tidak? Senang. Bagaimana kalau tuan rumahnya nunggu di depan? Senang lagi apa tidak? Apalagi menjemputnya. Allahu Akbar. Menunggu mana ummati dipersiapkan oleh baginda Nabi Muhammad. Tidak cukup begitu, Nabi Muhammad sujud dulu di depan Allah Jalla Jalaluh. Allah, terus mau apa lagi? Terus mau membohongkan umat dengan paket kopiah putih aja sudah jadi pembohong. Tapi sayangnya umat Islamnya cium tangannya orang pembohong. Bukan tangannya, cium kepalanya. Betul apa betul? Ada apa tidak tuh? Ini punya Nabi, udah jelas. Ini kalau kita mau bicara, kita ayo dialog, ayo debat, ayo ini itu. Logika mana? Kita nunggu. Ini kalau kita anggap anggap dia benar, karena tidak boleh kita melecehkan keyakinan orang lain. Betul apa betul? Oke, keyakinan Anda begitu, keyakinan kita juga begitu tentang Nabi Muhammad. Sekarang kita pakai logika, mana yang lebih mulia? Orang yang berjuang dan menunggu di dalam, sama orang yang berjuang, sama-sama berjuang ini, ya enggak, tapi menunggu di luar. Bahkan dianya sudah dijamin masuk duluan, tapi tidak mau menunggu siapa? Umatnya Allah. Berarti mana yang lebih mulia? Coba pakai akal dulu. Mana yang lebih mulia? Yang menunggu di luar, menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilestarikan dalam Al-Qur'an jelas. Ya enggak? Maqaman mahmuda, maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah. Bahkan ada yang lebih lagi dari Rasulullah, janji dari Rasulullah. Nanti akan digandeng bersama Rasulullah. Ada apa tidak? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahu akbar. Kata Rasulullah, bukan nanti aku siapkan tempat, tapi bersamaku. Allah. Coba logika mana lagi yang mau dipakai? Nah, inilah, bukan kita merendahkan, tetapi kita menjawab apa yang dikatakan yang mengaku dirinya seorang pendeta sambil mengatakan begitu. Nah, sambil merendahkan yang lainnya. Itu dia ngomong begitu. Subhanallah. Lupa. Nah, ini makanya wajib belajar apa tidak? Wajib belajar. Dia berani mengatakan saya keluar dari Islam. Waduh, keluar dari Islam karena ada yang jamin masuk surga nanti. Sudah pergi ke sana duluan, nyiapin tempat katanya. Emangnya booking pakai bis apa? Sinar Jaya, Awak Dewi Sri? Enggak. Ini Rasulullah SAW itu subhanallah. Rasulullah sudah disiapkan oleh Allah. Rasulullah sudah dijanjikan oleh Allah, tidak ada yang masuk surga kecuali engkau terlebih dahulu ya Rasulullah.
Dan umatnya gimana? Tidak ada umat lain yang masuk surga kecuali umat kamu dulu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah masih, walaupun sudah dijamin oleh Allah, Rasulullah nunggu aja, udah jelas jaminan Allah. Pasti bilang enggak. Rasulullah bilang nunggu dulu, nunggu, enggak masuk surga dulu. Percaya apa enggak nih? Ini akidahnya orang Islam. Bahkan Al-Quran itu mengatakan begitu dalam Al-Quran. Sayyidina Abdullah ibn Abbas ketika ditanya maqaman mahmudah itu apa? Itu nanti Rasulullah ketika di padang mahsyar. Rasulullah enggan masuk surga dulu kecuali umatnya bersama Rasulullah. Allah. Coba kalau ibu pergi dulu sana untuk booking sana, nanti nak pergi sendiri, apa lebih enak ditungguin sama ibu, berangkat sama ibu? Tungguin apa tidak? Tungguin. Orang mau ke IKN, saya berangkat duluan ya, nanti kamu nyusul. Apa enaknya bareng-bareng? Mau ke IKN? Mau kalau bareng-bareng. Ini suruh pergi ke sana duluan. Ya enggak. Terus kemudian nanti yang lainnya nggak mau. Ya enggak. Tadinya janji nanti lainnya awal September berangkat. Kira-kira pada berangkat enggak? Tahunya enggak? Sekarang sudah bulan Oktober, jawab dong. Ternyata PNS enggak ada yang, bukan enggak ada yang mau, enggak ada yang berangkat. Ya enggak, betul apa betul? Nah, ada yang janji 40 hari di sana, ternyata nongkrong di mana? Enggak, jujur aja, di mana? Udah nggak tahu, nggak apa-apa. Apa sudah nggak kenal? Coba bayangkan, ini kita dibohongi terus. Kemarin berangkat ke sana, meresmikan, berangkat untuk meresmikan. Katanya kerja di sana, masa berangkat ke sana? Orang berangkat itu berarti tinggalnya di mana? Kayaknya pada bingung semua, nggak apa-apa dah. Yang kita harus pakai akal, jangan mau dibohong. Orang kalau dibohongi sakit apa tidak? Tapi kayaknya nggak pada sakit. Sakit apa sakit banget? Kalau yang diem biar punya istrinya bohongin, baru tahu sakitnya dibohongin orang. Betul apa betul? Ini luar biasa, subhanallah. Terang-terangan, nggak ada rasa malu, subhanallah. Udah nggak usah ngomong, bilang Al-Quran di sana, mau berangkat kerja dari sana, akan balik lagi. Ternyata kemarin kerja meresmikan berangkatnya dari sini. Betul apa belum? Dibalik apa tidak? Kalau mau terima tamu di sana, ternyata terima tamu di makanya sakitnya. Nah, tuh. Ini naudzubillah min. Betul apa betul? Ini subhanallah. Jadi kebohongan ini yang paling dibenci oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kembali lagi bahwa Rasulullah itu luar biasa, sayangnya kepada umatnya luar biasa. Ya, jangan Anda mancing-mancing dan membohongkan umat Islam. Sampai dia mengatakan saya keluar lagi. Salah satunya adalah sebabnya ini, nunggu kita di dalam surga. Enggak ada orang yang nunggu. Memang enggak nunggu di surga, tapi nunggu di luar surga untuk masuk surga bersama Rasulullah. Lebih terhormat mana? Lebih disayang mana? Ini adalah urusan Allah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Maksudnya apa? Saya mengajarkan kalian wahai umatnya Nabi Muhammad. Saya duluan sholawat kepada Nabi Muhammad. Seorang guru biasanya ngajarin, berarti beri contoh apa tidak? Contoh. Malaikat yang tadi diucapkan amin kita suruh bareng, itu malaikat tuh sholawat kepada Nabi Muhammad. Padahal yang lebih penting adalah siapa yang mengenang Rasulullah? Umatnya. Maka Allah dengan kasih sayangnya menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu
alaihi wasallimu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, ini takbir indal intiqalat, sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arafna anna takbiratul ihram bis shalah ruknun la tasihhu salatu biduniha, bahwa yaitu salat itu adalah sebagai rukun yang mana tidak sah tanpa dengan takbir. Takbir yang dimaksud takbiratul ihram. Fa idza dakhalta fi sholati wa kabbarta takbiratul ihram yusannu laka an tukabbira mithlaha. Nah, takbiratul ihram itu wajib, tapi disunnahkan ketika berubah posisi, disunnahkan untuk baca takbir. Inda kulli intiqalin minal intiqalat, setiap perubahan dari pindah dari qiyam menjadi ruku', dari qiyam i'tidal menjadi sujud, dari sujud menjadi duduk baina sajdatain. Kemudian pokoknya ini intiqalat kecuali satu ini, ma'adar raf'in minar ruku', kecuali ketika habis ruku' jangan takbir, diganti dengan apa? Fa yusannu bada ila takbir qaulu sami'allahu liman hamidah. Allah, itu bacaannya. Terus kemudian doanya apa? Rabbana lakal hamd, lima rawahu Imam al-Bukhari wal Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baginda Rasul ngajarin kita. Jadi kita senderannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qama ila shalah yukabbiru hina yakum wa yukabbiru hina yarka', thumma yaqul sami'allahu liman hamidah. Kemudian setelahnya dia ruku, kemudian i'tidal, bacanya apa? Rabbana lakal hamd. Ya enggak? Tapi ketika bangunnya bacanya apa? Sami'allahu. Gantinya takbir di sini apa? Sami'allahu liman. Makanya Allah mendengarkan bagi orang yang sedang bersyukur. Jadi salat ini adalah syukur apa bukan? Syukur. Makanya bacaannya bukan subhana rabbiyal azim, bukan juga subhana rabbiyal a'la, tetapi bacaannya apa? Sesuai dengan apa ketika dia bangun dari ruku untuk i'tidal. Rabbana lakal hamd, sami'allahu liman. Sesuai apa tidak? Allah Maha mendengar siapa yang bersyukur. Maka langsung Rasulullah mengatakan, jadilah kalian orang bersyukur. Maka ucapkan Rabbana lakal hamd. Paham enggak? Di sini kenapa tidak subhana? Ketika ruku subhana rabbiyal azim. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Subhana maha suci memuji Allah. Tapi ketika ruku tidak. Setelahnya ruku bacanya apa? Pujian kepada Allah. Rabbana lakal hamd. Ya Rabb, hanya kepadamu kami bersyukur. Diingatkan, kami bersyukur. Karena tadi waktu bangun apa? Allah Maha mendengar. Sami'allahu liman hamidah. Siapa yang sedang bersyukur, Allah mendengar. Maksudnya apa bersyukur? Ketika kita sholat, yaitu tidak sah sholat kita setelah takbiratul ihram, wajib membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah setelah bismillah, yang pertama kali yang diucapkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ucapan pertama kali. Yang paling wajib dalam sholat adalah surat Al-Fatihah. Kata Allah, kamu ucapkan Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar siapa yang sedang sholat. Siapa? Karena sholat itu adalah apa?
Fatihah. Dalam hadis dikatakan qasamtu salata baini wa baina abdi qismain. Saya bagi salat antara aku dengan hambaku menjadi dua. Wa idza qala alhamdulillah fa ajaballah, Allah menjawab hamidani abdi. Berarti Allah memperhatikan salat kita. Salat kita itu simbolnya adalah bersyukur, diberi. Makanya Rasulullah ketika adzan menjawabnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum menjawab adzan seperti orang muadzin, itu ada kalimat yang keluar, yaitu adalah pertama kali adalah apa? Alhamdulillah, diberi kesempatan oleh Allah hidup sampai waktu masuk subuh. Betul betul. Nah, untuk apa? Salat, bisa salat. Ketika azan zuhur, alhamdulillah diberi kesempatan masuk waktu zuhur. Untuk apa? Untuk salat, untuk bersyukur kepada Allah. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah sudah berjanji dan janji Allah tidak bakal meleset. La in syakartum, maka kita alhamdulillah apa tidak? Waktu asar datang, waktu maghrib datang, waktu isya datang, waktu subuh datang. Allah. Tuh, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita orang beriman, barang siapa yang bersyukur, Allah pasti akan tambahkan dari Allah tambahan luar biasa. Yang ingin rezekinya barokah, Allah tambahkan keberkahan. Yang ingin badannya sehat, Allah sehatkan badannya tambahan lagi. Masya Allah. Yang ingin memberikan ilmu-ilmu kepada orang lain, Allah tambahkan ilmunya. Yang ingin macam-macam, karena Allah bisa apa? Maha bisa. Segala-galanya bisa apa tidak? Yang ingin jabatannya naik, jangan bilang 3 periode nggak dikasih tuh. Jangan, itu urusan lain tuh. Bisa apa tidak kira-kira? Lebih hebat daripada presiden, lebih hebat daripada raja. Ada apa tidak? Itu Allah urusannya. Allah urusannya. Tapi yakin apa tidak kita akan dilebihkan oleh Allah? Yakin apa setengah yakin? Hakul yakin apa tidak? Hakul yakin. Allah kalau sudah janji, la yukhlifullahu wa'dah. Ya enggak? Allah tidak bakal mengingkari atau lemah dalam mengerjakan janjinya. Untuk mengingat setiap adzan disuruh kita baca maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful. Sesungguhnya engkau tidak pernah mengingkari janji. Ketika baca doa itu ingat enggak para orang-orang yang suka janji? Ingat enggak? Ingat. Ternyata orang-orang banyak yang meleset, janjinya banyak tapi tidak ditepati alias bohong. Betul. Ini yang menyakitkan hati. Tapi kalau Allah janji, pernah meleset? Innaka la tukhliful mi'ad. Ini kalimat mahal luar biasa. Yakin kepada Allah, hakul yakin. Allah tidak bakal mengingkari atau meleset dari janjinya. Kenapa? Kami yakin Allah itu maha bisa segala-galanya. Betul apa betul? Allah janji kepada kita di dalam perut bagaimana? Dari dulu sampai sekarang, sampai nanti kurang lebih sama apa tidak? Sama apa tidak? Di perut dijaga oleh Allah. Dulu dijaga, sekarang nanti jaga. Bayi tidak keluar kecuali dengan cara yang ditentukan oleh siapa? Allah. Pohon-pohonan janji Allah, antum tazra'unahu am nahnuz zari'un. Siapa yang menumbuhkan? Apa kalian apa aku? Dari dulu pohon-pohon keluar apa tidak? Keluar dari tanah, dari ini, dari itu. Siapa yang membelah bumi itu? Bisa keluar pohon-pohonan. Dibuka oleh Allah bunganya, buminya. Keluar ke sana akar-akarnya dibuka oleh siapa? Allah. Kemudian turun hujan,
Ya enggak? Was-samai, Allah. Itu turun. Ya enggak? Dzatir raja, bisa mengembalikan air yang tadinya disedot dari bumi kemudian dikembalikan oleh Allah. Kalau dikembalikannya bukan sama yang disedot air asin, yang disedot air kotor, yang disedot air kali, yang kadang-kadang bercampur dengan kotoran, tapi yang turun kayaknya lagu nih. Yang turun air apa tuh? Bersih apa sangat bersih? Sangat bersih, buktinya boleh beruntuk wudhu. Betul apa betul? Bahkan tidak cukup untuk wudhu, itu banyak vitaminnya. Makanya kalau air hujan itu biasanya lebih subur daripada air biasa. Betul apa betul? Turun hujan, terumput-terumput, pada diam semuanya. Hijau, keluar sendiri apa tidak? Keluar sendiri. Masa bisa jalan sendiri? Keluar, dikasih, ada vitamin, daya tarik untuk keluar. Yang di dalam dibuka oleh Allah, dibuka oleh Allah. Tanahnya keluar, tanahnya membelah apa tidak? Kata Allah dikatakan was-sama'i dzatir raja. Itu langit yang mempunyai bisa mengembalikan sesuatu, mengembalikannya dengan yang lebih baik. Betul apa betul? Wal ardi dzatis sada, dan bumi itu dzatis sada yang bisa dibuka. Yang buka siapa? Allah. Keluar pohon, keluar rumput, keluar pohon yang gede, gede. Itu kok tanah bisa jalan sendiri? Siapa yang menjalankan, yang buka itu? Suruh berpikir kita. Jangan mau ditipu. Lagi nunggu di surga katanya. Udah nipu nggak pakai otak, nggak pakai akal. Ada lagi yang nunggu di luar tuh, lebih mulia mana? Terus menantang katanya. Kalau memang ada, saya akan ikutin. Nah ini bukan lagi di surga, nunggu di mana? Nunggu di mana? Di padang mahsyar. Sebelum masuk surga nunggu dulu. Masya Allah. Orang lebih hebat ditunggu di rumahnya apa ditunggu di jalan menunggu dia sambil menyambut dia. Nah, udah gitu janji lagi Rasulullah lain, nanti akan bersamaku. Nah, ada yang janji bersama Nabi. Itu hanya menyiapkan saja, mungkin di emperan. Itu kalau benar tuh. Mungkin di tempat yang jauh. Kalau Nabi Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bersamaku. Allah. Kita kalau sudah bersama kira-kira istimewa apa tidak? Makan malam berduaan toh jadi rame apa tidak? Makan malam berduaan 2 hari yang lalu ada nggak? Wow, rame apa tidak? Oh, yang menteri lain nggak ada diajak. Padahal sudah mau turun komisi makan malam. Ada apa ini? Ada apa ini? Wow, rame apa tidak? Jangan-jangan mencegah mau pertemuan dengan si fulan. Sampai pada begitu, ada apa tidak? Kayaknya pada nggak ngikutin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, orang surga ngapain ngurusin dunia? Betul loh, betul. Itu makan malamnya mesti tidur, ya 2,5 jam. Ada apa tidak tuh? Berdua, wow luar biasa, masya Allah. Baru makan malam 2,5 jam. Rasulullah mengatakan, ma'i bersamaku terus. Mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang itu. Udah ditunggunya di luar, terus bersama lagi Rasulullah. Siapa kita? Siapa Rasulullah? Apakah ada Nabi yang menjamin berani begitu? Bahkan lebih dari itu, ketika datang ke nabi-nabi mengatakan, saya nggak berani. Allah. Itu dilestarikan oleh Allah supaya setiap azan ingat Rasulullah, baca ayat ini, baca doa ini. Orang yang baca itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ada nggak hadisnya itu? Ketika dengar azan, yang hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ditutup dengan la ilaha illallah. Dengar itu mengucapkan alhamdulillah, ngikuti sunnahnya Rasulullah. Itu alhamdulillah. Berarti ikut. Ini tujuannya Pak, tambahan daripada ditunggu. Kalau tadi ditunggu, orang yang mengucapkan alhamdulillah, ini ada plusnya,
nanti akan bersamaku, kata Rasulullah. Kana ma'i fil jannah. Sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah. Ini yang kita pelajari itu. Mudah-mudahan kita bukan hanya ditunggu aja sudah istimewa apa tidak? Istimewa apa tidak? Istimewa. Apalagi bersama. Apalagi nanti di ruangan yang sama. Kana ma'i fil Allah. Mau apa lagi? Betul apa betul? Ini luar biasa, harus kita renungin. Allah jadikan setiap adzan. Makanya adzan disuruh keras. Jangan dipelanin adzan. Syiar yang melanin berarti nggak mau dapat syafaat Rasulullah. Ini naudzubillah min dzalik. Supaya apa? Orang banyak yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Dipelanin. Apalagi ganti dengan running tag. Naudzubillah min dzalik. Ini supaya apa? Kita alhamdulillah, itu plusnya. Tapi doanya apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, yang mempunyai undangan. Undangan itu pakainya undangan tuh. Undang rabb hadhihi da'wah. Ad-da'wah itu apa sih? Undangan. Makanya orang yang mengundang, mengajak itu namanya da'i ilallah, mengajak kepada jalan kepada Allah. Makanya jangan ngomong kotor kalau jadi da'i. Jangan menceritakan yang maksiat, apalagi membuka aurat di dalam dakwah. Itu bukan dakwah ilallah, dakwah ila syaitan wal iyadu billah. Di dalam majlis-majlis mulia ini banyak maulid, kadang-kadang ngomongnya nggak karuan. Betul atau betul? Ngomongnya kotor, apalagi membela orang-orang yang dibenci oleh Allah, membela orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik, atau menyamakan agamanya Allah yang sudah dikatakan oleh Allah, inna dina indallahil Islam, semua agama katanya sama. Terus ad-da'i ilallah apa ila jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang liberal atau orang-orang pengikut liberal. Jangan. Kita menghargai agama lain, iya. Kita tidak mencela, iya. Tapi menyamakan berarti dosa apa dosa besar. Nah ini ada apa tidak kira-kira? Nah ini da'i ilallah, yang menyamakan semua agama itu adalah siapa? Da'i ila jahannam. Na'udzubillah, semua sama. Nah, kalau sama berarti kita bahlul. Ngapain kita sholat sampai 5 waktu? Ada agama yang sholatnya seminggu sekali. Kira-kira jujur kita, kira-kira enak seminggu sekali apa setiap waktu gitu? Nah, seminggu sekali apa tiap waktu 5 waktu sehari? Saya mau jemput seminggu sekali kayak gak enak. Tapi buktinya 5 waktu aja kadang-kadang dikorting-korting. Ada apa tidak tuh? Gak usah jawab dah. Apa perbuatan kita, itulah jawabannya. Lebih enak, iya lebih enak secara logika. Tapi hati kita tidak. Malah kalau bisa jangan cuma 5 waktu. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat duha, ada sholat qiyamul lail. Dan itulah yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad. Barang siapa yang nanti ingin disambut, bukan hanya disambut tetapi bersama Rasulullah, ikuti Rasulullah. Kata Rasulullah, nanti aku bukan hanya nunggu di padang mahsyar, tapi aku akan gandeng bersama apa? Kalau orang nyiapin rumah, nanti saya kasih rumah, yang ngasih orang kaya, kira-kira dikasih rumah sama nggak dengan gedenya yang punya dia? Mau dikasih. Kira-kira sama apa yang dikasih biasanya lebih kecilan dikit? Sama. Siapa yang ngasih rumah sama dengan punya dia? Kasih rumah di mana? Oh, dia rumahnya di Menteng. Nanti saya belikan rumah kamu di Jakarta. Paling dicondet. Betul loh, betul. Mau di Menteng juga. Nanti dulu dicondet aja sudah bersyukur. Oh, satu lagi dikasih di mana? Kampung Rambutan. Saingannya condet. Betul loh, betul. Itu sudah luar biasa apa tidak? Luar biasa, alhamdulillah dikasih. Tapi Rasulullah SAW bilang bersamaku.
Kalau Rasulullah seandainya kita pakai logika di Menteng, kira-kira kita di mana? Di Condet apa di Menteng? Menteng. Kalau perlu di mana lagi? Yang lebih lagi? Lihat Google. yang lebih istimewa lagi, itulah Rasulullah fil firdausil a'la. Mudah-mudahan nanti kita bersama Rasulullah. Dengan apa? Dengan kita ngikuti sunnahnya Rasulullah. Tapi ketika membaca doa aja tidak mengucapkan, pahalanya besar, dapat syafaat Rasulullah. Yang ada kurang-kurang diselamatkan, yaitu dengan dimasukkan ke dalam surga. Tapi di mana? Tidak dijamin di mana-mana. Yang penting di surga. Itu kelasnya dia tadi yang mengaku-ngaku katanya menyiapkan. Nah, itu tuh. Tapi kalau orang yang bersyukur, orang yang dapat syafaat Rasulullah, kira-kira di surga apa di tempat yang paling istimewa di surga? Mau ngikutin mana? Nah, katanya dia dulunya orang Islam. Makanya yang kayak gitu-gitu itu adalah orang Islam yang tidak tahu Islam. Kelihatannya dia pinter, padahal tidak mengerti. Tapi orang dipalsukan. Enggak. Udah gitu pakai kopiah putih lagi ngomongnya begitu. Sampingnya, wah itu yang resminya. Itu ada di videonya. Viral luar biasa. Allah, menyakitkan hati apa tidak kira-kira? Udah gitu bohong lagi. Naudzubillah min dzalik. Kalau ada orang yang berani masuk surga menyiapkan, niscaya saya akan ikut. Waduh, ini bukan lagi nyiapin, digandeng bersama. Kira-kira nyiapin dengan bersama beda apa tidak? Beda. Nyiapin di sono tuh. Ya enggak? Nyiapin di sono, kita nyiapin kepada orang-orang. Maaf. Biasanya beda apa tidak? Ada orang-orang ini hari Jumat terus kepengen bikin nasi makan. Biasanya ngasih makannya bareng dengan tuannya apa di luar kasih bok. Kasih di mana? Di luar apa bersama? Di luar. Yang di luar dikasih, alhamdulillah terima kasih. Masih dikasih. Bansos kira-kira dibaginya di mana? Di dalam istana apa di luar istana? Bansos. Ada yang dibagi terus di kamarnya istana sana? Ada. Luar, daerah, di jalan, di mana? Nggak ada. Tapi Rasulullah mengatakan, kana ma'i fil jannah. Kalau seandainya kita kiaskan Rasulullah di istana, kira-kira kita di mana nanti? Nggak berani bilang begitu karena jauh dari sunnahnya Rasulullah. Ya enggak? Di istana itu di dalam surga fil firdausil a'la. Nah ini diantaranya takbir untuk itu, untuk supaya kita nanti bersama dengan Rasulullah. Itu yang mahalnya. Kalau syafaat cuma dengan baca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Terus apa lagi? Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah fawal maqam hatta innaka la tukhliful, sesungguhnya engkau tidak bakal mengingkari janji. Itu yaitu maqaman mahmudah. Itu dapat syafaat. Yang dalam qasidah ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah ada matlabi ya Nabi. Ini syafaat umum. Syafaat tadi yang Rasulullah ummati. Tapi ada yang lebih lagi yang menghidupkan sunnah. Makanya kita diajarkan di dalam majelis taklim supaya jangan cuma syafaat secara umum. Walaupun itu sudah lumayan apa tidak? Lumayan. Makanya jangan cuma hadir maulid. Sanjung qasidah senang. Syafaat. Iya betul. Tapi dalam majelis taklim diajarkan sunnah. Syafaat hebat, tapi sunnah lebih hebat. Banyak orang hadir majelis taklim, banyak orang hadir majelis maulid, taklimnya ada apa tidak? Nah, rugi apa tidak? Majelis taklim untuk kita tambah niat. Oh Rasulullah sunnah ini kita buat.
oh Rasulullah begini, kita buat. Mudah-mudahan selain syafaat mendapatkan kedudukan yang insya Allah bisa bersama dengan Rasulullah. Nah ini sami'allahu liman hamidah, karena sesuai dengan ucapan sami'allah, Allah maha mendengar siapa yang memujinya. Ketika sholat kita untuk memuji Allah, alhamdulillahi rabbil memuji Allah. Ketika kita bangun, kita meyakinkan kepada diri kita, disuruh apa? Sami'allahu liman hamidah. Maka yang sesuai untuk alhamdulillah, doanya apa? Yaitu ucapannya apa? Rabbana walakal hamd. Tambahan lagi, bukan yang mundur. Tadi sudah alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita dalam i'tidal, diulang lagi, Rabbana walakal hamd. Nah ini ada masalah dikit. Masalahnya kita ini kadang-kadang ada yang suka ikut-ikutan. Kalau kita disunnahkan, kita kalau imamnya jauh, maka supaya makmum yang di belakang itu dengar, maka disunnahkan untuk ada yang menyampaikan apa tidak? Namanya apa namanya? Mubaligh. Mubaligh bukan yang ceramah-ceramah aja nih. Mubaligh itu adalah penyampai. Makanya penceramah juga nyampe. Jangan ngaco, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Namanya mubaligh. Begitu juga ada makmum yang namanya mubaligh. Ketika imamnya Allahu Akbar, maka makmumnya yang belakang dikit, karena supaya yang belakang lagi lebih dengar, karena dulu tidak ada mikrofon, nggak ada ini itu, maka namanya mubaligh. Allahu Akbar, supaya ikutin. Betul. Jadi menyampaikan apa yang disampaikan oleh imam. Ketika imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh nggak? Subhanallah, boleh nggak? Nggak boleh, kecuali kalau salah imamnya, diingatkan dengan kalimat subhanallah. Mubaligh itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh imam. Paham apa tidak? Ketika lagi ruku, nah di sini harusnya mubaligh ini mengucapkan apa? Sami Allah, imamnya kan mengucapin apa? Sami Allahu liman hamidah. Nanti dulu. Yang mubaligh harusnya ngucapin apa? Sami Allah, ngikutin imam, tapi banyaknya apa? Rabbana walakal hamd. Ada apa tidak? Kayaknya pas apa enggak? Pas apanya, mendahului. Harusnya ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, mubaligh mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Ketika lagi qiyam, doanya baru Rabbana walakal hamd. Itu ulama-ulama menjaga. Tapi karena ngikutin di Masjidil Haram, ya udah ikut semuanya. Betul. Di Masjidil Haram katanya begitu. Betul. Akhirnya yang di sini juga ikut-ikutan apa tidak? Ikut-ikutan apa tidak? Nah, tapi kalau menurut ilmu, tapi haram nggak haram. Jangan dipermasalahkan, tapi jangan diwajibkan kepada orang-orang lain. Cara ilmu harusnya ngikutin imam, namanya mubaligh. Imamnya mengatakan Allahu Akbar, ya yang mubalighnya Allah, namanya pengeras suara. Pengeras suara itu adalah mengikutin nggak? Ngikutin apa yang kita omong, ngikutin Allahu Akbar, la ilaha illallah. Enggak ada kita ngucapin Allahu Akbar terus mic-nya mengatakan la ilaha illallah, ada enggak? Enggak ada. Nah, itu mubaligh, namanya menyampaikan. Cuma secara ilmu itu harusnya sami Allahu liman hamidah. Cuma kadang-kadang ya Rabbana walakal hamd. Ya enggak, sami Allahnya mana? Enggak diingat. Itu doa ketika kita lagi i'tidal. Gantinya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Kalau seandainya lagi bangun, Rabbana walakal hamd, terus lagi berdiri, lagi i'tidal, bacanya apa? Paham apa tidak? Bacanya apa? Kalau lagi bangun di sini Rabbana walakal hamd, sami Allahnya mana? Sudah tidak dibaca, kemudian menghilangkan bacaan ketika lagi qiyam atau lagi apa? I'tidal. Makanya di sini ini majelis taklim pentingnya gini dijelaskan.
Rasulullah SAW yaqul sami'allahu liman hamidah hina yuqima sulbah, ketika meluruskan tulang ini, tadinya bengkok maksudnya ruku, kemudian meluruskan sambil mengucapkan apa? Sami'allahu liman hamidah hina yuqimas sulbah minar ruku', dari ruku' ke i'tidal, thumma yaqul wa huwa qa'im. Dengerin ini, ketika lagi Rasulullah berdiri i'tidal, yaqul, berkata lagi, apa kata-kata Rasulullah? Rabbana walakal hamd. Paham apa tidak? Jadi Rabbana walakal hamdu ketika lagi bangun dari ruku', apa ketika lagi i'tidal? Kayaknya masih bingung. Jelas apa enggak? Karena sudah ini namanya salah kaprah, ngikutin. Betul apa betul? Ketika yuqimu sulbah, sulb itu adalah tulang sulb ini. Apa namanya? Tulang punggung apa-apa namanya. Ketika meluruskan berarti dari ruku' ke i'tidal, itu bacanya apa tadi? Sami'allahu liman hamidah wa hina tsumma yaqul wa huwa qa'im. Qa'im itu artinya apa? Berdiri tegak lurus. Ucapannya Rasulullah, Rabbana walakal hamd. Paham apa tidak? Jadi itu di situ bacaannya ketika lagi lurus. Tapi kadang-kadang baru imamnya mengatakan sami Allahu liman hamidah, mubalignya mengatakan Rabbana. Betul apa betul? Nah, ini majelis taklim supaya kita kembali kepada ilmu. Paham apa tidak? Nah, ini pentingnya majelis taklim. Jangan sampai kita tidak ada majelis taklim. Kalau bisa di rumah kita buat majelis taklim. Kalau bisa lebih lagi, di kamar kita ada majelis taklim, di kantor kita, di mana-mana. Ingatin supaya kita benar, dan bukan hanya benar, tapi mendapatkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dapat syafaat. Maulid dapat syafaat. Makanya kalau lebih hebat lagi ada penceramah atau ini mengingatkan untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid secara umum bagus luar biasa. Cuma ada yang lebih bagus, yaitu apa? Bukan hanya dapat syafaat, tapi mendapatkan kebersamaan dengan siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini majelis. Jadi maulid membuahkan majelis taklim. Maulid buah daripada majelis taklim. Kadang-kadang orang susah diajak majelis taklim. Acara maulid datang apa tidak? Datang. Besoknya taklim. Rugi apa tidak? Rugi. Kebalik. Majelis taklim itu adalah yang lebih penting. Tapi bukan merendahkan acara maulid. Acara maulid untuk umum, untuk semuanya. Tapi harus ada majelis taklim. Rasulullah bukan hanya di kantor. Tahu kalau lihat sejarahnya Rasulullah. Rasulullah lagi naik onta, di belakangnya Abdullah bin Abbas, sepupunya, karena masih kecil, bonceng ya Rasulullah. Itu bukan majelis taklim. Ya gulam, lagi bawa onta nih, naik onta. Ya gulam, u'allimaka kalimat. Ya wahai anak muda. Nah, masih muda sih. Abdullah bin Abbas itu muda, jauh bedanya dengan Rasulullah. Bapaknya itu umurnya mirip-mirip dengan umurnya Rasulullah, pamannya. Ya enggak? Terus ini masih muda, tapi dekat dengan Rasulullah. Ya enggak? Akhirnya bilang, ya gulam, wa'alimaka kalimat. Apa? Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Diajar di dalam kendaraan ada majelis taklim. Itu siapa? Rasulullah. Bukan lagi di rumah, bukan lagi di kamar, di kendaraan. Bukan majelis taklim. Tidak cukup begitu, lagi dikejar-kejar musuh di dalam gua, taruhannya nyawa. Itu musuh-musuh berapa meter saja mau bunuh Rasulullah. Berduaan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Apa yang dibuat di situ? Majelis taklim. Apa kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar? Ini ringkas cepatnya itu, mengatakan apa? Ya Abu Bakar, ma baluka bitsnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, kamu menangis, kamu ini itu. Nah, coba kamu pakai logika kamu. Majelis taklim bukan?
Apa? Kalau orang berdua musuhnya banyak, tapi yang berdua ini bersama Allah, kira-kira yang menang mana? Kita aja bisa jawab. Apalagi Sayyidina Abu Bakar mengatakan Allah. Wallah, Sayyidina Abu Bakar, muridnya Sayyidina Abu Bakar, gurunya Rasulullah, berdua aja di dalam gua dalam keadaan gentingnya luar biasa, taruhannya nyawa. Betul apa betul? Tapi majelis taklim putus apa tidak? Putus apa enggak? Enggak putus, dibuka oleh, direkam Al-Qur'an. Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Katanya Allah, ini luar biasa, majelis yang luar biasa. Taruhan nyawa tapi tidak putus dengan majelis taklim. Apapun yang terjadi, majelis taklim bisa ditunda apa tidak? Tidak diberhentikan. Subhanallah, kecuali ada sesuatu yang menjadikan luar biasa, lebih atau ini atau itu lain. Tapi jangan sekali-kali kita tidak punya majelis taklim. Entah majelis taklim sendiri, entah di masjid, entah di RW, entah di RT, entah di ini, entah di rumah, entah di apa saja, entah di teras, entah lagi apa, tetap majelis taklim. Itu sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini luar biasa. Ini membedakan. Ketika kita tahu dari dalam majelis taklim, kalau cuma dengar aja, ya itu, walaupun saya tidak mengatakan itu haram, ya enggak. Tetapi menurut ilmu pas apa kurang pas? Kita mau yang pas apa yang kurang pas? Nih, coba kalimatnya. Wa huwa qaim. Qaim itu berdiri. Lagi berdiri ngucapin apa? Rabbana walakal hamd. Berdiri tapi tidak tangannya begini, enggak. Ketika berdiri dari rukuk, tangannya biasa, baru ngomong Rabbana. Tapi kadang-kadang ada mubaligh, ketika bangun sami Allahu liman hamidah, terus dia bangun juga ngucapin apa? Rabbana walakal hamd. Oh enggak, dia ngucapin lagi berdiri. Masalah dia ngeyel. Ya enggak, ngucapin lagi berdiri. Berarti kamu bukan mubaligh. Kamu ngajarin, ngingetin. Betul apa betul? Sedangkan dia tugasnya sebagai pengajar apa sebagai mubaligh? Yang dibolehkan ngajarin apa mubaligh? Mubaligh, menyampaikan apa yang disampaikan oleh imam. Jangan tambah salah kaprah. Paham apa tidak? Kadang-kadang ada orang yang ngeyel-ngeyel. Itu kan dia mengucapkannya setelah dia berdiri. Masalah. Oh, berarti untuk apa tujuannya? Mubaligh apa ngajarin? Nah, kalau ngajarin bukan di tempatnya. Kenapa ngajarinya pada waktu itu aja? Ketika sujud kok enggak? Bisa apa tidak kira-kira dibantah? Ketika sujud, Anda mengatakan Allahu Akbar seperti imam mengucapkan. Oh iya, itu Nah, mulai ngaco dah. Paham apa tidak? Ilmu harus kita jadi pegangan apa tidak? Nah, ini ilmunya. Tapi kalau salah itu udah bisa dibetulin, alhamdulillah. Enggak bisa, mudah-mudahan tidak menjadi haram. Paham apa tidak? Itu karena ini kadang-kadang kita latah, tahu latah apa yang diucapkan di sana, terus mengatakan bahwa itu adalah yang benar. Udah Masjidil Haram kamu enggak mungkin. Begitu juga masalah kunut. Di Masjidil Haram tidak pakai kunut. Kenapa kita pakai kunut? Tidak harus ngikutin semuanya. Kalau memang dia mau karena kunut sunnah, dia tidak pakai kunut, udah urusan dia. Tapi kita ada ilmu mengajarkan kalau subuh baca kunut apa tidak? Baca apa tidak? Kalau ikutin Masjidil Haram, baca kunut enggak? Bagaimana? Bingung kan? Tadi ketika sami Allahu liman hamidah baca Rabbana walakal hamd, katanya megang di Masjidil Haram. Besoknya pakai subuhnya pakai kunut. Kenapa pakai kunut? Kalau tadi enggak ngucapin sami Allahu liman hamidah, katanya ngikutin. Betul apa betul? Ada enggak yang berdalil itu? Masa kamu siapa? Dia pasti bisa bener. Besoknya subuh dia pakai kunut. Masjidil Haram subuh pakai kunut enggak? Lah kok beda? Oh masjid itu lain. Mulai kacau balau wal iyadu billah. Ini hati-hati, ikutin pakai tapi jangan menjadi perpecahan. Oh, di Masjidil Haram gak pakai kunut, saya gak mau, harus pakai kunut. Enggak, kunut itu bukan wajib. Betul atau betul?
Mau sendiri apa Masjid Haram? Jelas 100.000 dilipat ganda. Terus kunutnya alain dikit, ada yang lebih afdal. Paham apa tidak? Jadi bukan berarti apa? Jangan kita taklid buta. Paham apa tidak? Makanya perlu nggak majelis taklim? Perlu apa wajib? Wajib. Majelis taklim kita harus gerakan. Majelis taklim. Nah, ini harus. Makanya mudah-mudahan yang akan datang ini majelis taklim di mana-mana lebih hebat lagi setelah 20 Oktober ini insyaallah. Betul apa betul? Hatta di istana mudah-mudahan ada majelis taklim. Betul apa betul? Mudah-mudahan, karena di istana dulu ada, saya pernah ngisi, yaitu di masjidnya istana toh. Nah saya diundang dulu ngisi di situ. Ada majelis taklim, nggak usah sebutin majelisnya namanya apa. Tapi pernah saya diundang untuk ngisi di situ. Ini luar biasa. Mudah-mudahan yang akan datang ini ada lagi bahkan lebih bagus, karena di istana tuh ada masjidnya. Ada masjidnya nggak besar sih. Namanya masjid apa tuh? Nggak tahu, nggak apa-apa dah. Nggak syarat masuk surga. Bukan juga syarat bikin KTP. Betul loh, betul. Tapi jelas ada apa tidak? Ada. Itu hidupkan. Kalau perlu ini. Jadi ada bekas. Ya nggak ada, luar biasa. Subhanallah. Kalau dulu ada maulid apa enggak di sana? Nggak tahu tahun ini ada maulidnya. Sudah. Ada nggak maulid kemarin ini 1 bulan? Masa baru 1 bulan lupa? Biasanya masuk TV ya. Tahun ini ada nggak maulid? Maulid aja, apalagi majelis. Kayaknya pada diam dah. Kalau nggak ada urusan sembako baru mencang-mencang. Betul atau betul? Dulu tiap tahun ada nggak maulid? Di istana ada apa tidak? Tahun ini nggak denger. Betul atau betul? Nih pada punya TV nggak jujur? Oh, pada nggak jujur. Punya TV nggak? Ada yang lihat? Barangkali saya nggak lihat, saya nggak tahu, jadi nggak bisa. Ada nggak maulid tahun ini? Biasanya masuk TV nggak? Ada apa tidak? Presiden menghadiri acara maulid Nabi. Penceramahnya fulan. Ada, biasanya ada apa tidak? Ada. Itu majelis, itu yang tahunan aja nggak ada. Apalagi yang rutinnya. Dulu sebelum ini ada, termasuk saya diundang untuk ngisi. Subhanallah, isi di situ. Nah, ini yang kita harapkan semua tempat mudah-mudahan ada majelis taklim. Untuk apa? Mengingatkan kepada Pancasila kita, paling tidak yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa. Ingat ke situ. Jadi ada Tuhan yang Maha Esa yang bisa menjadikan segala-galanya. Nah, ini kembali lagi, ini salah satu contoh tadi. Amin. Rasulullah kapan baca ininya yang baik. Kalau lagi ada masalah, bagaimana jalan keluarnya? Kita kan sebagai negara berpancasila, ideologinya Pancasila, pegangannya Pancasila, ya enggak? Dasar hukumnya adalah Pancasila. Ini semuanya kembali. Ada apa di situ? Kembalikan kepada Allah. Makanya ketika dilantik bersumpah sebagai orang Islam dengan apa? Dengan kepada Allah. Kalau agama lain dengan Tuhannya masing-masing. Paham enggak? Di antaranya mau jadi saksi aja. Kemarin kita lihat saksi orang muslim harus disumpah dengan Quran. Betul atau betul? Kalau orang non muslim kemarin begini 3. Ada apa tidak? Pada enggak tahu. Kemarin disumpah bolak-balik itu, di berita pagi, berita siang, berita malam, berita subuh, diulang-ulang lagi. Ketika bersumpah dengan tangannya begini, ada apa tidak? Siapa namanya? Pada nggak nyebutin. Padahal terkenal apa tidak? Terkenal. Nah, bertiga itu. Saya bersaksi demi Tuhan. Nah, karena keyakinannya adalah Tuhannya 3. Jadi ngangkat tangan
3. Betul apa betul? Itu Pancasila bukan kira-kira? Pancasila, ketuhanan. Ketika nanti diputuskan, hakimnya juga mengatakan atas nama apa? Tuhan apa bukan? Makanya hakim itu adalah wakil Tuhan, karena atas nama Tuhan, karena kita berpancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nggak bisa mengatakan atas nama negara, atas nama rakyat, atas nama undang-undang. Enggak. Enggak. Ketuhanan. Ada apa tidak? Ini vonis daripada hakim. Makanya disebut wakil Tuhan. Karena kita apa? Pancasila. Satu. Paham apa tidak? Ini penting. Banyak orang menyelewengkan Pancasila. Wal'iyadzubillah. Dan ini akan kita tutup tadi bahwa ini ilmu. Saya sengaja panjang dikit karena ini supaya melekat, supaya tahu, oh yang benar begini. Soal itu salah, ini itu kita maklumin, jangan disalah-salahkan. Tapi kalau mau tahu bahwa ilmu penting apa tidak? Penting, luar biasa. Tsumma yukabbiru hina yahwi lis-sujud. Kemudian takbir ketika turun dari sujud. Jadi 3. Ketika bangun dari ruku, mengucapkannya apa? Sami'allahu liman hamidah. Ketika lagi i'tidal setelah ruku, bacanya apa? Rabbana walakal hamd. Ketika sujud habis itu bacanya apa? Allahu akbar. Tsumma yukabbiru hina yarfa' ra'sahu. Ketika bangun dari sujud juga takbir Allahu akbar. Kemudian tsumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha. Ketika bangun dari sujud, ketika sujud dan seterusnya, kemudian mengerjakan seperti itu di dalam sholat kita secara menyeluruh. Takbiratul ihram, takbir untuk ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah, kemudian takbir lagi untuk sujud, kemudian bangun dari sujud, takbir lagi, kemudian sujud lagi, takbir lagi, kemudian bangun lagi dengan takbir lagi. Ini itu wa yukabbiru hina yaqumu minas sintain. Ketika kita 2 rakaat kemudian bangun, takbir lagi apa tidak? Setelah apa? Tahiyat awal. Sintain itu 2 rakaat. Sintain 2 maksudnya 2 rakaat. Maghrib 2 rakaat kita tahiyat awal. Bangun dari tahiyat awal bacanya apa? Bacanya apa? Allahu Akbar. Ya enggak? Sintaini ba'dal julus, setelah duduk. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Jadi jelas apa tidak? Jelas apa ngantuk? Jelas. Betul apa betul? Paham apa tidak? Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat ya Allah. Inilah tugasnya kita, yaitu untuk menyambungkan apa yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina. Ahlil gutri unsa wa dzakar. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, berilah ilmu yang bermanfaat.